Bismillahirrahmanirrahim. Bukan masalah dukungan atau cacian yang kita perlukan saat ini melihat dari kejadian itu. Bukan mendukung LGBT dan juga bukan mencaci LGBT. Akan tapi kita melihat sisi lain, bahwasanya ada cara hidup yang kurang baik, gaya hidup yang merusak, yaitu berbelanja sesuatu tidak pakai pertimbangan, yang bisa jadi itu karena terpengaruh oleh lingkungan yang biasa dengan gaya hidup yang tidak baik, atau bisa jadi sebuah kesombongan. Kisah konser musik hanya sebuah contoh. Itu bisa saja kejadiannya adalah seorang ibu-ibu yang hanya pengen nyekolahkan anaknya di tempat yang mahal tanpa memikirkan pemasukan yang di rumahnya. Setelah itu lihat, ada yang jualan laptop, jor-joran akhirnya, padahal di rumahnya suaminya nyungsep. Action. Bisa jadi sebuah menjadi cara hidup yang tidak benar. Anak SMA memaksakan atau mungkin nyuri duit bapaknya hanya agar bisa begini. Aku sudah punya tiket loh, lu punya enggak? Ayo, ini kan gaya hidup. Dari sisi itu yang perlu kita cermati. Ada masalah LGBT, kita doakan orang yang kena LGBT itu adalah hamba yang sakit secara mentalnya, harus kita doakan, kita tolong menjadi baik, bukan untuk dicaci. Kalau bisa menolong, kita tolong. Termasuk zalim kepada mereka adalah mendukung mereka untuk bisa besar, itu adalah zalim. Ini babnya sudah kita bahas. Justru saya melihat sisi lain, itu bisa jadi itu yang ketahuan saja satu orang yang mengambil ngambil itu hanya karena dia itu sama temennya itu dibilang, lu katanya anaknya orang kaya, mana lu gak punya tiket? Nih udah punya gua. Lu tinggalan lu, kampungan lu, asli jor-joran. Satu kelas bisa saja yang beli pula-pula dua. Lu ini bangga-banggaan. Bagaimana? Ini artinya anak-anak kita sudah rusak dengan bangga, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan anak kita mulai sering bercerita bahasanya, aku baru beli kitab ini loh ya, aku baru beli buku ini dan baca ini. Sudah berapa buku yang kau baca? Dulu ada sebuah masyarakat, padahal masyarakat bukan masyarakat muslim. Jadi kalau siswa ketemu siswa bertanya, liburan berapa buku yang kau baca? Bukan ente lu sudah beli tiket belum, berapa? Apalagi semakin gayanya dimahalkan, keren dipikir orang kaya. Kan sekarang ada orang sok kaya biar menyungsep hidupnya. Ini kan cara hidup yang salah. Saya mencermati sisi inilah. Maka wahai anak-anakku semuanya, jangan bohongi dirimu sendiri. Hati nuranimu itu bisa, hati nuranimu dengar dia bicara, itu nggak baik. Jor-joran, gaya hidup yang salah. 50 juta, anggap saja 10 juta, seberapa besar manfaatnya? Dan tabunganmu berapa, uangmu kayak orang tuamu kayak gimana? Konser ini sebuah contoh ya. Akan tapi budaya ini hari ini pengen punya handphone, motor. Anda tidak mau sekolah kecuali punya motor, padahal orang tuanya nggak punya, memaksakan diri karena sudah gaya hidup, tidak punya handphone dan seterusnya. Wahai anak-anakku semuanya yang dengar suara ini, jangan biasa dengan kebohongan semacam itu. Jangan biasa dengan kesombongan, hanya pengen dilihat orang hebat. Akan tapi sesungguhnya kerepot orang tua, menyiksa orang tuanya. Orang tua tidak membelikannya, takut anaknya gak mau sekolah karena orang tuanya punya harapan masa depan. Gak mau membelikan tiket, takut nanti gak mau, takut mogok, bahkan mungkin sudah ngancam. Dan mungkin yang banyak bisa mengambil duit orang tuanya tanpa ngomong. Masya Allah. Jadi hati-hati maksud ya. Jadi kami melihat dari sisi yang tidak baik, yaitu budaya, gaya tampil sekarang, apa istilahnya, sok kaya-kaya itu kan, konten-konten yang pengen lihat orang kaya dan sebagainya, tidak tahu apa namanya saya. Padahal belum tentu kaya beneran kan, begitu, hanya di mana ya itu loh, seperti ibu-ibu tuh suaminya padahal kerjanya Masya Allah kerja keras, gara-gara kumpul anaknya sekolah di sekolah yang mahal, sang istrinya tuh jago kuliner sama temennya tuh, padahal kayak punya duit, nyungsep itu suaminya, banyak ngutang itu. Ayo,
Ini pengaduan dari sebagian suami waktu itu cerita, aduh saya nyesel nyekolahkan anak saya di sana. Kenapa? Setiap hari istri saya kuliner, dikit-dikit ada kerudung baru, ada tas baru, ada jam baru, ada. Lah model itu loh yang harus kita pangkas. Hidup kok, cara hidup kok ngikuti gaya hidupnya orang. Kita diatur sama orang, tidak tahu kemampuan kita. Lihat suaminya nyungsep, ngutang banyak, setelah itu apa? Jahat. Kalau dia kerja di masjid, yang ngambil duit masjid, pejabat, apa namanya, korupsi dan seterusnya, mengundang kejahatan-kejahatan. Maka ayo kita kembalikan kepada hidup yang jujur. Ya, diajarkan lagi ketawaduan, nggak usahlah sok pamer. Kalaupun anda kaya, nggak perlu pamer kekayaan, apalagi yang sudah nyungsep sok kaya, wah tambah ada karuan nih. Ini model gaya hidup sepertinya ada itu. Nah itu kan beli tiket 10 juta nggak punya duit, pakai duitnya siapa tadi? Itu kan sebuah contoh. Yang lain banyak. Saya tidak mau, wahai anak-anakku, jika engkau mendengar suara ini, ayo anda jujur, biasakan dengan sederhanaan, jangan sombong, akan enak hidupmu, tidak diatur oleh gaya hidupnya orang. Lihat, mengikuti gaya hidupnya orang terseksa. Orang beli ini, kita ingin beli ini, loh dia terseksa betul, sehingga hidupnya seolah capek terus, padahal dia sudah punya banyak. Tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami melihat dari sisi ini, jangan ikut-ikutan ya ibu-ibu yang di rumah sana. Jangan kalau nyekolahkan anaknya padahal utangnya banyak di tempat yang mahal, kemudian kumpulan ibu-ibu action, pamer kerudung, pamer tas, pamer jam, pamer gelang, akhirnya ikut-ikutan semuanya, tren dan sebagainya. Malulah. Ini babnya, bab Ibnu Athaillah ini bab sombong, ini dipangkas itu ya. Anak-anakku semuanya, suatu ketika ada orang pengen sekolah apa nak kamu nak? Saya pengen ngambil fakultas kedokteran. Bagus nak, cuman ingat ya nak ya, kemampuan orang tuamu, jangan kau seksa orang tuamu dengan keinginanmu. Keberkahan dari semangatmu untuk membahagiakan orang tua. Kadang enggak, kalau mau kedokteran enggak mau, mahal biayanya, nyungsep orang tuanya, harus jual ini jual itu. Nah, wahai anakku yang soleh, yang memberikan kesuksesan adalah Allah, yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Jalani hidup dengan baik dengan orang tua, jangan ngambil duit orang tua, jangan bohong orang tua, jangan maksa orang tua hanya untuk beli tiket, untuk beli motor, memaksakan ngambil fakultas yang bonafit, yang keren, tapi tersiksa. Bukan itu nak. Keberkahanmu adalah di saat engkau bisa mempermudah urusan orang tuamu. Dengar wahai anak-anakku, kalau sudah paham mana ini, nggak akan dia beli tiket yang begitu-gitu, nggak akan perlu pemahaman ini. Makanya saya tidak membahas masalah itu. Saya pengen anakku semua yang dengar suara ini, lihat cara hidupmu yang benar. Lihat, kalau memang tidak bisa beli motor, jangan paksain. Lihat naik angkot, malah tidak usah beli bensin, tidak usah ngurusi parkir. Kenapa pusing? Jangan jadikan hidupmu susah wahai anakku. Di sana orang pakai sepeda engkol juga masih banyak, yang nggak punya motor bisa sukses juga banyak. Kenapa kita harus nyiksa diri kita dengan gaya-gaya hidup semacam itu? Gaya hidupnya Firaun, gaya hidupnya Qarun, gaya hidupnya orang-orang sombong. Untuk apa itu semua anakku? Dengan kesederhanaan, biarpun kamu kaya raya, amin, tapi tidak pernah sombong. Lihat cara hidupnya Nabi SAW, yang kaya raya saja sombong tidak pantas, apalagi nyungsep. Gayanya sombong, punya tiket harganya berapa puluh juta, punya ini juga, saya punya ini, utang. Sampai kalau sudah punya gaya hidup ini, ibadah dimasukkan untuk bab sombong. Haji keluarga, cuman hajinya nggak ketolak, haji NG, ngutang. Karena gaya hidup ini nyiksa. Biarpun haji juga nggak baik, haji NG, haji ngutang, nggak perlu begitu. Makanya yang kami ingin menanggapi sisi ini, bukan sisi masalah itu. Sisi LGBT, saya senang dengan orang-orang, saya sayang dengan mereka yang kena penyakit ini. Semoga Allah berikan kesembuhan. Saya cintai, tidak perlu saya mencaci mereka. Kalau ada orang LGBT yang mendengar suara kami, ayo kembali, masih ada kesempatan, masih bisa. Penyakit fisik bisa dikembalikan menjadi baik, penyakit mental juga demikian. Yang nggak mau disembuhkan, itulah yang nggak mau diobati, ya nggak akan sembuh. Anda bisa sembuh wahai saudaraku. Kita tidak mencaci itu, juga tidak mendukung itu. Akan tapi justru kami ingin menyelamatkan yang lainnya. Permasalahannya bukan permasalahan LGBT atau grup musik itu, cara hidup yang ikutan, cara hidup kesombongan. Pengen lihat, wah gaya hidup, pengen lihat, wah ini masuk long rusak. Kerja di kota, pulang kampung nggak berani karena harus bawa duit, mobil rental, bawa duit bagi-bagi, padahal utangnya banyak. Action di kampungnya. Kenapa begitu? Ayo,
Dia malu kelihatan fakir. Malu kelihatan fakir, emang orang sombong. Untung fakir, malu kelihatan fakir. Kalau kaya beneran, wah adigang adigung adiguno, seenaknya dewe. Maka seperti ya, ayo kembali kepada cara hidup yang diajarkan Nabi. Kami tidak menibat sisi, tapi sisi cara hidup yang benar. Jangan sombong, jangan ikut-ikutan. Khususnya anak-anakku ya, milih sekolah yang mampu orang tuamu ya nak ya, anak-anakku. Kalau beri kendaraan yang mampu orang tuamu, jangan paksa. Kalau kau paksa, kamu pasti berhasil. Kenapa? Orang tuamu sayang kepadamu, tapi kau tidak sayang pada orang tuamu jadi mencuri, orangmu jadi korupsi, orangmu jadi bohong. Halo, hati-hati nak ya. Yang baik, insya Allah yang dengar suara ini dari anak-anakku akan jadi anak-anak hebat. Jangan ikuti gaya hidup orang, akan tapi lihat ukur dirimu sendiri. Ketahuilah kemuliaan sesungguhnya dengan Allah, bukan dengan harta, bukan dengan tahta, akan lebih dengan Allah. Kalau kamu takut pada yang haram, istimewa kamu mulia ya, insya Allah sederhana. Apa tadi? Jujur, jujur, tidak sombong ya, jujur tidak sombong. Sudah, nggak sombong, jujur. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada semua dan memberikan kepada kita kesadaran untuk tidak bangga-banggaan dengan dunia, dan semoga Allah mencukupkan kita di dunia ini, tapi dunia hanya di tangan, tidak masuk ke hati. Dan semoga Allah menjadikan kita cukup kaya di dunia dan kaya di akhirat nanti.